Aku nggak tahu lagi harus gimana gitu, kayak kok bisa aku kena ini gitu. Pak, ini bapak belum minum obat ya, jadi nular. Bahkan susternya ngomong kayak gitu, aku langsung down. Kalian nggak boleh berhenti minum obat sama sekali, karena itu cuma salah satunya cara untuk kalian sembuh, nggak ada lagi. Kecuali kalau kalian memang mau tambah ribet ya dengan pengobatan yang tambah lama, ya udah lu berhenti aja minum obat. Ya, jadi diskriminasinya si yang temen yang tadi aku awal dibilang yang dia Mr. H ini, yang agent asuransi aku ini, yang kerja di kantor lama aku nggak tahu ya exactly dia itu bilangnya gimana, cuman aku dapat kabar dari teman aku yang namanya Hani itu bahwa ada anak mantan kantor yang aku lama itu, yang which is aku, yang kena TBC. Tapi aku nggak tahu dia ngomongnya gimana, ngomongnya ke atasan aku yang di sana gitu ya, mungkin ngomong kali kayak, Bu, kemarin tuh tahu nggak sih, mungkin aku habis nganterin si Joshua tahu kena penyakit TB, mungkin gitu ya, kena TBC mungkin kayak gitu. Terus akhirnya si atasan aku ini ngomong semua ke staff-staffnya di sana, karena kan aku juga masih kenal dong sama staff-staffnya di sana karena aku pernah di sana. Kalau bisa jangan main sama aku, mungkin gitu ya. Dia bilangnya kayak gitu, mungkin karena itu ada yang kena TBC, karena ibu nggak mau kalau misalkan nanti kalian ketularan juga, karena kan kalian kerja di sini dan nularin ke yang lain, mungkin seperti itu sih, makanya itu sampai nyebar kemana-mana pesannya itu, dan itu bikin itu aku sakit hati banget sih jujur. Karena aku juga nggak mau kok nularin penyakit aku gitu. Justru malah aku tuh sadar kok aku tuh berobat gitu. Kalau misalkan aku nggak berobat, justru malah yang aku tuh acuh banget sama penyakit aku, dan itu yang malah bahaya kan. Karena banyak orang yang kena TB aja tuh nggak sadar kalau mereka kena TB dan mereka nggak mau berobat gitu. Kalau aku kan aku mau berobat karena aku sayang sama orang sekeliling aku dan aku nggak mau nularin gitu. Tapi malah aku dapet kayak gitu, diskriminasi yang seperti itu. Gitu sih Kak paling. Support, maksudnya support, ya udah kamu berobat, kalau kata mamaku gitu, kamu berobat, nggak usah down, kalau mau nangis nangis, abis itu udah kamu berobat. Terus aku ngeluh lagi kan, tapi pakai BPJS gini, aku tuh udah stigmanya negatif banget karena aku malas ngantri, aku malas padat-padatan sama orang gitu ya. Tapi ya itu harus dilakuin. Terus mamaku bilang kayak, enggak, kamu harus ngelakuin. Kalau kamu nggak ngelakuin, kamu nggak kayak gitu, nanti nggak sembuh. Kamu mau sembuh kan, intinya biar dapat obat, lu minum obatnya, habis itu sembuh. Nggak lama, 6 bulan tuh nggak lama, minum aja obatnya. Mamaku sih nyemangatin aku kayak gitu sih. Lalu justru malah akunya yang tantrum ya, udah mah aku kayaknya aku udahan aja nih, kayaknya aku udah tamat. Kata aku, mah nggak apa-apa, aku ada asuransi jiwa, klaim aja, nanti udah kuburin aku aja udah. Aku sampai kayak gitu, udah saking aku desperate banget sih, udah dapat tekanan sana sini. Terus kayak aku tuh malu untuk ngomong kalau aku kena TBC. Malunya tuh karena takutnya tuh respon orang yang beda-beda. Mungkin kan kalau ada orang yang biasa aja, ada orang yang kalau aku tahu nih aku confess mungkin aku kena TBC, itu seorang jadi kayak bombastic side eyes mungkin gitu, jadi kayak ke aku ilfeel atau gimana. Nah itu aku takut banget sih, makanya kalau ditanyain apa pada saat lagi tuh sakitnya, aku bilang aku pneumonia, aku bilang gitu aja, padahal aku kena TBC kayak gitu. Aku sih aktivitas seperti biasa, kerja. Karena kalau nggak kerja juga biayanya dari mana ya? Karena kan aku harus tetap menghidupi diri aku sendiri. Nah jadi dokter itu bilang sama aku, kalau misalkan kamu udah minum obat, itu udah nggak akan nularin TBC kamu lagi. Otomatis kamu nggak akan batuk. Kalau kamu nggak minum obat, itu kamu akan batuk. Nah dari batuk kamu itu yang justru menularkan orang. Nah dari situ, aku sadar nih. Berarti aku tetap bisa beraktivitas seperti biasa, asalkan aku minum obatnya rutin, patuh minum obat gitu. Jadi bukan berarti yang kayak aku harus di rumah terus gitu. Cuman pilihan sih, karena ada mungkin orang yang selama pengobatan memang dia secara finansial stabil juga, ya mungkin bisa di rumah. Cuman aku mau ngasih tahu juga sih, kalau kalian udah minum obat itu nggak bakal menularkan penyakitnya. Kalau dahaknya udah negatif juga. Dan kalau dites itu pasti kayaknya 3 bulan, pokoknya setiap berapa bulan sekali gitu, 3 bulan kalau nggak salah itu nanti tes lagi sebelum obat yang lanjutannya lagi gitu, kayak gitu. Aku sih tetap beraktivitas seperti biasa sih Kak. Beratnya sih karena efek sampingnya itu aja ya, cuman
aku kayak menjalani kayak aku tuh nggak minum obat aja sih Kak. Maksudnya nggak mengganggu sama sekali selain efek samping, karena efek sampingnya aku tuh cuman gatel doang. Tapi aku nggak tahu kalau untuk orang lain, karena aku dengar kalau orang lain itu ada yang sampai telinganya budek lah, mohon maaf ya, budek, terus ada yang apalagi tuh pokoknya macam-macam, yang pusing, yang mual, yang muntah. Aku tuh nggak sama sekali, itu cuman gatel aja. Jadi kayak untuk aktivitas sehari-hari tuh aku nggak ngeganggu sama sekali. Jadi sebelum aktivitas bangun tidur aku langsung minum obat, habis itu udah sarapan. Oh itu sarapan dulu, habis itu baru minum obat, habis itu ya udah kayak biasa lagi gitu. Aku cuman ngejalanin seperti biasa sampai akhirnya itu 6 bulan berlalu nggak kerasa itu, gitu sih Kak. Dari up and down ya, kalau down kan pasti udah sering banget down, terus akhirnya yang bikin aku up, akhirnya mau minum obat lagi, mungkin karena mama aku kali ya. Oh ya udah, mungkin kalau orang lain nggak ada yang sayang sama aku, mamaku masih sayang nih sama aku gitu. Kayak ya udah, terus aku harus banyak nih hal yang belum aku capai, banyak mimpi yang aku pengen pergi ke negara ini yang belum aku kesana gitu. Kayaknya hidup aku masih panjang. Yang tadinya mungkin aku kena TBC ini aku mikir hidup aku pendek, oh ternyata tuh enggak ya, ini obat, ada obatnya kok, bisa disembuhin kok. Ya udah, akhirnya itu sih yang bikin aku semangat lagi. Dan susternya juga yang puji Tuhan tuh kok di klinik aku susternya selalu nge-WhatsApp aku terus, karena kan kalau TBC itu emang ada PMO ya, pengawas minum obat. Cuman kalau di aku secara pribadi kan nggak ada yang memang datang gitu karena aku sendiri. Cuman memang klinik aku tuh selalu ngingetin, Kak jangan lupa ya, nanti ini udah habis tanggal sekian karena kakak datang lagi ngambil obat, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau misalkan aku nyerah kayak, sus aku udah nggak mau lagi minum obat, Kak jangan, ayo jangan putus, kakak bisa kok. Nah itu justru malah susternya juga nyemangatin. Nah dari situ juga aku yang oh ya udah oke, aku harus sembuh gitu. Akhirnya ya udah aku menjalankan 6 bulan dan nggak kerasa. Jadi pada saat lagi Januari 2024 itu tes moleculer lagi ke yang sekian kalinya udah benar-benar negatif bersih gitu. Nggak tahu ya, mungkin tergantung. Saya puji Tuhan di tempat aku memang ya baik-baik sih orangnya, apalagi tahu kan mungkin mereka juga banyak menangani juga yang TBC selain aku itu banyak putus obat gitu loh, nggak mau datang lagi ke sana. Jadi mungkin mereka juga yang kayak biar mau datang lagi juga harusnya baik sih. Tapi ya puji Tuhan profesional kok, semuanya baik gitu. Pada saat lagi datang ke sana selalu ditensi, selalu dicek suhu badan, keluhannya apa juga ditanyain, update progresnya gimana, berat badan tuh selalu ditimbang terus. Yang darinya aku down banget kena TB tuh aku sampai 38 kilo. Turun banget sampai akhirnya naik sekilo itu kelihatan progresnya. Kak bagus Kak, udah naik Kak. Itu aku seneng banget sih dipantau. Jadi oh udah kelihatan ya progresnya. Jadi aku terus makin semangat, gua sembuh nih gitu. Mama sih, mama, balik lagi ke mama. Tapi dokter juga itu benar-benar menjadi ini aku banget sih, karena juga dokternya yang di BPJS ini bagus banget. Aku tanya selalu dijawab, ini kamu tuh gini loh, harus gini loh, kamu tes ini ya, tes itu ya, itu kamu nge-gym ya, bahkan sampai kayak gitu. Akhirnya aku sampai bayar member gym tuh gara-gara dokter aku suruh aku hidup sehat kayak gitu. Jadi kayak dokternya puji Tuhan emang benar-benar ngasih vibes yang positif banget. Jadi itu yang bikin aku mau sembuh gitu. Jadi stigma dokter yang pada mungkin judes atau nakutin gitu enggak juga sih, justru malah aku ditangani dengan baik. Dan itu yang bikin aku malah jadi oh ya deh, aku motivasi untuk sembuh tuh tumbuh lagi gitu. Aku mau pesen untuk orang-orang yang berada di sisi aku. Pertama untuk mamaku dulu, terima kasih selalu support mah sampai aku udah sembuh sekarang dan aku masih fighting di sini sendiri, walaupun sendiri tapi udah sembuh. Doain aku terus. Terus juga aku mau pesen juga, makasih juga sih sama Koko Andaru, salah satu tim asuransi aku juga yang waktu itu juga udah bantu repot-repot mau malam-malam ke rumah sakit waktu itu ngurusin dokumennya semua. Terus juga aku mau ngucapin terima kasih buat tim-tim kerja aku di Tamiya sih. Jadi kayak mereka tuh kayak keluarga banget buat aku. Even pada saat lagi aku sakit pun mereka juga support dan ngasih aku waktu untuk istirahat dengan baik sampai akhirnya ya sudah aku sembuh seperti sekarang dan masih berkesempatan bisa mencari rezeki gitu dan nggak ada
yang namanya diskriminasi kayak oh kalau kamu kena penyakit TBC terus nanti jadi kayak nggak bisa kerja lagi yang kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak untuk orang-orang yang aku sayangin terima kasih banyak sudah membantu sampai aku di titik sekarang. Untuk orang lain, teman-teman semua atau kerabat semua yang memang lagi kena TBC, jangan pernah kalian itu berhenti minum obat, itu pesan aku, karena itu penting banget. Walaupun seberat apapun efek samping obat itu, kalian ngomong aja sama dokternya keluhannya apa. Kayak dok, misalkan aku keluhannya ini nih, mungkin nanti dokternya akan kasih opsi lagi pereda, misalkan kayak dok aku gatel-gatel, ya ngomong aja sama dokternya. Kalau misalkan diperlukan untuk mengantisipasi salep gatel atau apa, mungkin akan dikasih. Yang paling penting kalian jangan pernah berhenti minum obat, walaupun dapat diskriminasi dari sana sini tuh kalian buang aja lah yang negatif-negatifnya, karena kalian tuh ya guys jangan masukin sampah ke pikiran kalian kalau kalian lagi sakit, karena itu yang ada malah makin memperburuk kondisi kalian gitu. Jadi kalau mau sembuh itu buang yang negatif, masukin yang positif, kalian dengerin sama dokter, percaya sama dokter, pasti dokter itu akan membawa ke kesembuhan. Nggak mungkin kayak dokter itu ngasih minum obat terus kayak menyesatkan kamu gitu loh, terus nanti aku minum obat ginjalnya di gimana ya, itu pasti semuanya dipantau kok dari ginjal apa segala macam. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi jangan pernah putus minum obat dan juga semangat terus, pokoknya berjuang untuk sembuh gitu. Jadi pada saat lagi aku awal sakit, otomatis kan kalau kita sakit, entah sakitnya apapun selain tuberkulosis, itu kita akan searching di internet kan tentang penyakit kita apa sih gitu, yang darinya nggak tahu jadi tahu. Everything's like sekarang tuh di tangan kita loh, di dalam genggaman. Kamu bisa belajar tanpa perlu harus ke sumbernya gitu, lewat Google aja lu udah bisa nemuin segala informasi. Nah dari situ aku nemuin si TB TV ini gitu, dan akhirnya oh ternyata ada channel YouTube-nya ya. Pertama aku reach out ke YouTube-nya sih, dan aku lihat oh ini banyak membahas tentang TBC nih. Aku perlu banget karena kan itu mengedukasi banget, yang aku minim banget kan. Akhirnya aku nontonin talk show-nya gitu tentang TBC itu gimana, penanganannya gimana, terus obatnya tuh sama nggak sih yang emang yang harus aku minum gitu, kayak gitu-gitu. Dan itu membantu banget sih TB TV. Kalau bisa ya channel-channel yang kayak gini tuh diterusin terus, karena ngebantu banget orang-orang yang lagi cari informasi tentang TBC sih gitu. Terima kasih banyak juga buat tim TB TV juga yang udah ngundang, karena ya dengan ada platform ini aku juga bisa menyuarakan juga nih, karena TBC kan masih tabu banget ya di masyarakat. Jadi ini harus diluruskan lagi supaya TBC itu, yang kena TBC nggak dapat diskriminasi juga dari kanan kiri, supaya TBC itu bisa terus menurun kasusnya di Indonesia. Karena TBC ini kita Indonesia nggak tahu ya, peringkat nomor 3 kalau nggak salah, nomor 2 ya ternyata di dunia untuk TBC paru gitu. Jadi kayak bukan TBC paru sih, semuanya ya, semua TB gitu. Jadi kalau bisa ya platform kayak gini digalakan terus gitu, baik di Instagram, di YouTube maupun di TikTok ya, karena itu sih kita tuh sekarang masyarakat tuh lebih suka dikasih yang tonton daripada yang baca. Orang di Indonesia masih malas baca, tapi kalau ada konten, ada omongan apa, itu orang akan lebih masuk gitu. TV TV. Take action, no discrimination.